Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanida dengan NIM A1C222076. Di sini akan membahas sedikit mengenai statistika, materi kelas 12 SMA. Saya akan berfokus pada materi tabel distribusi frekuensi. Tahu nggak sih tabel distribusi frekuensi itu apa? Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dengan setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Contohnya, seperti pada tabel tersebut menunjukkan distribusi frekuensi di mana terdapat unsur-unsur yang harus dipahami. Unsur-unsur atau bagian-bagian dari suatu tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas interval. Apa sih kelas interval itu? Yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Lalu yang kedua, batas bawah kelas, dalam kurung BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Lalu yang ketiga ada batas atas kelas atau BA, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Lalu tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas bawah kelas yang dikurangi dengan ketelitian data. Dalam hal ini, ketelitian data memiliki beberapa syarat, yaitu jika data berupa bilangan bulat, ketelitian datanya 0,5, dan jika data berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya 0,05, dan seterusnya. Lalu ada tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Lalu ada titik tengah, yaitu setengah BB ditambah BA atau setengah TB ditambah TA. Lalu ada banyak kelas dengan simbol K merupakan bilangan bulat dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma N, dengan N sama dengan banyak data. Lalu ada panjang kelas dengan disimbolkan dengan P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas, dengan rumus P sama dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Langsung masuk ke contoh soal, di mana soalnya berbunyi, buatlah data usia 50 orang karyawan PT Royal Abadi berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat beberapa data, yaitu data usia 50 orang karyawan dari PT Royal Abadi. Ada 19 tahun, 42 tahun, 18 tahun, 43 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 36 tahun, 42 tahun, 30, 26, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara mengelompokkan umur-umur dari karyawan PT Royal Abadi berikut menjadi data yang tersusun rapi dalam tabel distribusi frekuensi? Caranya yaitu yang pertama, menentukan jangkauan. Cara mencari jangkauan yaitu dengan mencari terlebih dahulu banyak data. Banyak data di sini telah dibilang dalam soal tadi, yaitu 50 orang, dan data terkecilnya. Di sini data terkecilnya adalah usia karyawan yang paling kecil. Jadi dari data-data yang banyak tadi, kita harus cari data terkecil. Dan di sini ditemukan angka 16. Jadi data terkecilnya adalah 16. Dan data terbesarnya adalah data dari usia dari 50 orang karyawan tadi, usia mana yang paling besar, yaitu di sini adalah 64. Jadi rumus dari jangkauannya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. 64 dikurang 16 sama dengan 48. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas atau K, seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumusnya adalah 1 tambah 3,3 dikali logaritma N, sama dengan 1 tambah 33 dikali logaritma 50, karena N sama dengan banyak datanya adalah 50. Lalu 1 tambah 3,3 dikali 1,7 adalah logaritma dari 50,
kemudian 1 tambah 3,3 dikali 1,7 yaitu 5,6, maka 1 tambah 5,6 sama dengan 6,6 dan dibulatkan menjadi 7. Lalu yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P. Rumus dari P yaitu jangkauan per banyak kelas. Seperti yang sudah didapat tadi, jangkauan sama dengan 48, banyak kelas yaitu 7. Jadi 48 per 7 sama dengan 6,86 dan dibulatkan ke atas menjadi 7. Lalu yang keempat, menentukan interval kelas. Nah, mulai dari interval kelas pertama, perlu dicari terlebih dahulu batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah sama dengan data terkecil. Data terkecil tadi adalah 16. Jadi, batas bawahnya adalah 16. Untuk batas atas sama dengan batas bawah ditambah P atau panjang kelas dikurang 1. Jadi, 16 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 22. Untuk interval kelas pertama adalah 16 sampai 22. Untuk interval kelas kedua, batas bawah sama dengan 22 tambah 1 sama dengan 23. Untuk batas atas sama dengan batas bawah ditambah P dikurang 1 yaitu 23 ditambah 7 kurang 1 sama dengan 29. Jadi interval kelas kedua adalah 23 sampai 29. Lalu untuk interval kelas ketiga, batas bawah sama dengan 29 ditambah 1 sama dengan 30. Batas atas sama dengan batas bawah yaitu 30 ditambah P dikurang 1. 7 dikurang 1 sama dengan 36. Jadi interval kelas ketiga adalah 30 sampai 36. Dengan cara yang sama, diperolehlah interval kelas berikutnya, yaitu interval kelas keempat 37 sampai 43, interval kelas kelima 44 sampai 50, interval kelas keenam 51 sampai 57, dan interval kelas ketujuh 58 sampai 64. Selanjutnya, dari data-data yang telah dicari tadi, dapat kita buat tabel distribusi frekuensinya dengan cara memasukkan data tersebut terlebih dahulu dengan interval kelas pertama sampai interval kelas ketujuh. Lalu dimasukkan frekuensinya, dihitung dengan cara turus, dan didapatlah hasil seperti pada tabel pada gambar. Sekian penjelasan singkat dan contoh soal dari tabel distribusi frekuensi materi statistika kelas 12 SMA. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.